Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian di pembelajaran kita pada malam hari ini dalam Bible Study Online CK7. Kita sama-sama belajar dalam Keluaran 26 yang akan dibahas pada malam hari ini mengenai kemah suci. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita sama-sama mengundang hadirat Tuhan memenuhi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita minta urapan Tuhan memenuhi kita. Mari kita berdoa. Kuria wata shanda karawata sikika karya wata sikiko. Kuria wata shanda karawata sikika karya wata shanda karawata sikika. Haleluya, haleluya. Kuria wata shikiko. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuria wata karawata sikika kiara la 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 wata karawata sikika. Kuria wata shanda karawata sikika. Kuria wata shanda karawata sikika. Kuria wata shanda karawata sikika. Haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tangan sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tangan sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya Maha
sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk tanah suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kami nikmati hadirat-Mu kami rindukan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya,
berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Korea wata shanda karawata 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 sikika. Korea wata karawata karawata sikika. Korea wata shanda karawata karawata sikika. Korea wata sikika. Haleluya. Korea wata karawata 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 sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu telah memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan kelegaan dalam kehadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kelegaan, ada berkat-berkat, ada mujizat. Dan kami percaya Tuhan, semuanya hanya kami dapatkan dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu lebih dari segalanya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan, kami ingin tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan. Perjumpaan pribadi dengan Engkau, menikmati bait-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang indah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami. Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Bapa, pada malam hari ini, kami mau belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata ya Roh Kudus. Engkau sendiri yang memberikan kami pemahaman, memberikan kami wahyu-wahyu yang baru, pengertian akan firman-Mu Tuhan. Kami terbatas, mungkin otak kami terbatas. Tetapi kami percaya pada saat pengurapan-Mu turun atas kami, Engkau sendiri yang memampukan kami mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Kau urapi setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, supaya mereka dapat menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Urapi hamba Tuhan, pakai mulut bibir hamba untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu dalam Keluaran 26 ini.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Pujian yang sangat indah, di mana saya percaya kita semua mengalami hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan mengupas satu pasal tentang kebenaran firman Tuhan mengenai kemah suci. Saya akan bacakan beberapa ayat dari Keluaran 26 ini. Nanti Bapak Ibu akan lanjutkan masing-masing. Saya hanya membaca sedikit saja supaya kita sedikit lebih menangkap apa yang tertulis dalam Keluaran 26 ini. Mengenai kemah suci, ayat pertama. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmisi. Dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1. Dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda, yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua. Dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang 1 dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Demikianlah secuplik dari Keluaran 26 yang bisa saya bacakan. Pasal ini cukup rumit untuk memahami semua rincian pembuatan dari kemah suci. Bahan-bahan yang dipakai pun sangat banyak Bapak Ibu sekalian. Dan cara pembuatan yang sangat detail, yang sangat akurat. Dan yang menarik buat saya pada saat saya mempelajari, pada saat saya membaca dan membaca lagi. Dalam pasal ini adalah ada kata-kata yang terus dipakai. Haruslah. Jadi haruslah. Kata-kata ini menarik buat saya, di mana saya pelajari haruslah itu adalah kata mutlak, kata wajib, kata yang tidak bisa ditawar lagi. Haruslah. Dan ini adalah suatu perintah yang Tuhan Allah tetapkan sendiri kepada Musa dalam pembuatan kemah suci ini. Dan yang menarik yang kedua adalah kemah suci ini terbuat dari material yang berbeda-beda. Tetapi dipersatukan menjadi satu tenda yang sangat besar. Dan saya merenungkan hal ini, kenapa Tuhan? Ada tenda-tenda lalu dipersatukan dengan satu tenda yang besar. Lalu Tuhan memberikan satu pewahyuan buat saya, di mana tenda yang besar itu melambangkan tubuh Kristus. Dan tenda-tenda yang kecil adalah kita yang menjadi masing-masing anggota-anggotanya. Tiap-tiap kita mempunyai banyak keragaman. Tetapi kita semua di dalam satu tubuh Kristus. Tubuh yang sangat agung, tubuh yang sangat suci. Dan yang ketiga yang menarik buat saya pelajari adalah yang membuat cetak birunya atau blueprint dari kemah suci itu adalah Allah Bapa itu sendiri.
Allah Bapa memberikan secara spesifik, secara detail apa yang harus dilakukan oleh Musa. Karena dia adalah arsitek agung, arsitek yang melebihi dari segala arsitek. Dia bahkan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan yang memberikan amanat kepada Musa supaya mendirikan kemah suci itu. Di ayat ke-30 saya bacakan. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Oleh karena itu, yang paling penting dari pembangunan kemah suci ini adalah semua harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang Allah berikan kepada Musa di puncak Gunung Sinai. Gak bisa ditawar, gak bisa dibilang, oh ini ternyata kurang Tuhan, bahan yang ini kurang Tuhan, gak bisa. Karena Tuhan Allah telah menetapkan, bagian Musa adalah taat akan perintah Tuhan. Bangunan kemah suci merupakan satu-satunya tempat yang sah bagi umat Israel untuk beribadah. Karena Allah sendiri yang menetapkannya. Dan kelak setelah Israel tiba dan menetap di tanah perjanjian, bait Allah menggantikan fungsi dari kemah suci tersebut. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di kemudian hari, di zaman raja-raja, Allah sangat murka kepada umatnya mempersembahkan kurban, bukan untuk Allah, bukan di bait Allah, melainkan bukit-bukit pengorbanan dan kepada para berhala. Di sini kita belajar bahwa Allah itu sendiri, yaitu bait Allah yang sesungguhnya. Tuhan adalah bait Allah yang sesungguhnya. Seperti yang ditulis di Yohanes 2 ayat 19-21 bahwa ibadah yang benar hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja, bukan yang lain. Oleh Roh-Nya, Tuhan Yesus mendiami hati orang percaya. Maka di dalam perjanjian baru, semua orang yang percaya dan orang yang dibenarkan menjadi bait Allah. Sehingga penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk merawat, menjaga tubuh jasmani ini dan tubuh rohani ini, supaya kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang tertulis di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh belajar sedikit tentang kebenaran firman-Mu di dalam pembangunan kemah suci-Mu Tuhan. Memang kemah suci pada perjanjian lama begitu banyak alat-alat yang dipakai, begitu banyak ketentuan-ketentuan. Tetapi kami juga tahu Tuhan bahwa saat ini tubuh kami adalah bait kudus-Mu. Saat ini kami harus menjaga, merawat tubuh kami, hati kami, hidup kami, supaya berkenan di hadapan-Mu, supaya kudus di hadapan-Mu, sehingga Engkau dapat berdiam, Engkau dapat bertahta atas tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib, kami melihat betapa agung dan besarnya Engkau. Engkau adalah arsitek agung yang menciptakan langit dan bumi, dan bahkan kemah suci ini telah Engkau tetapkan. Dan kami juga belajar dari Musa, bagaimana ketaatan Musa dalam melakukan pembangunan kemah suci ini.
Kami tahu gak gampang Tuhan, tapi Musa taat. Kami mau belajar seperti Musa, yang taat akan perintah-Mu, yang taat melakukan setiap detail yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami, mampukan kami, supaya kami sanggup melakukan setiap perintah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap yang mengambil bagian dalam Bible Study CK7 ini. Mungkin ada hal-hal yang Tuhan telah perintahkan dalam kehidupan kami. Mungkin kami menganggap kami gak mampu. Mungkin kami menganggap itu terlalu rumit buat kami. Modal kami cuma taat Tuhan. Modal kami cuma mau Tuhan. Selanjutnya Engkau yang memampukan kami. Roh Kudus yang mengurapi kami. Sehingga kami dapat cakap melakukan segala sesuatu. Engkau berkati Tuhan setiap umat-Mu. Mampukan mereka, urapi mereka in the name of Jesus. Dan hamba percaya melalui urapan-Mu kami dimampukan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba telah selesai berbicara ya Bapa, tetapi Roh Kudus-Mu terus berkata-kata melalui hal yang mungkin kami gak ngerti saat ini mengenai pembangunan kemah suci. Tetapi kami percaya ada suatu perkara yang besar yang Engkau akan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.